और गुटका तू रहेगी आके यारियां मैंने पैसे भेजूंगा ना Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Jinde Marie. Good. ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ Yadwinder Singh atau yang biasa dipanggil Yadi selalu berbuat keisengan di kampusnya hingga ia sering mendapatkan teguran dari ibu maupun sepupunya yang selalu memberikan perlindungan kepada Yadi. Namun ayah Yadi yang sangat menyayanginya dan dekat dengan putranya tersebut selalu menyemangati putranya agar tidak berkecil hati menghadapi komplainan ibunya karena ia tahu ibunya sangat menyayangi Yadi putra mereka. Yadi yang sudah mencintai Rehmat sejak dulu selalu mencoba melindunginya. Begitupun Rehmat yang selalu memberikan semangat agar Yadi bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Walaupun dengan sedikit susah payah, Rehmat berhasil membujuk Yadi untuk bergabung ke kelas yang Tuan Walia yang merupakan ayah dari Rehmat. Namun karena seringkalinya ia membolos kelas Tuan Walia, Yadi malah dipermalukan dan tidak sampai di situ. Tuan Walia sama sekali tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Yadi, yang merupakan pemuda tanpa aturan di matanya. Ia hanya ingin memiliki menantu yang jelas pekerjaannya dan masa depannya hingga bisa membuat putrinya bahagia. Rehmat yang mencintai Yadi berusaha membujuknya untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan memperoleh pekerjaan yang baik hingga mereka bisa melakukan pernikahan. Yadi pun menuruti permintaan Rehmat, bahkan ia sendiri berniat bekerja di luar negeri. Namun karena biaya yang sangat tinggi membuat Yadi berpikir ulang untuk keberangkatannya. Hingga Kranti Chopatra, agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri, memberinya ide untuk bekerja di Australia dan menggunakan visa pelajar serta dikenakan biaya yang jauh lebih murah dari biaya ke luar negeri lainnya, tapi dengan syarat ia memiliki nilai minimal 70 untuk bisa melanjutkan niatnya. Yadi pun menyusun rencana dan saat mengunjungi kediaman Rehmat, ia mengambil kunci ruang kerja ayahnya yang ada di kampus mereka untuk diduplikatkan. Rencananya pun berhasil. Hingga saat malam hari bersama kedua temannya, ia memasuki ruang kerja Tuan Walia dan mengambil gambar semua kertas ujian untuk bisa ia cari jawabannya. Dan ia bisa lulus dengan nilai yang baik. Namun rencana mereka tidak berjalan baik. Karena tanpa sepengetahuan mereka, seorang yang dendam kepada Yadi merekam semua aksi yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Tuan Walia langsung dipanggil ke ruang dekan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yang membiarkan ketiga mahasiswanya memasuki ruangannya dan mencuri gambar soal ujian. Tuan Walia yang tidak mengerti mencoba membela diri. Namun, perekam tersebut malah menambahkan kepada dekannya kalau putri Tuan Walia menjalin hubungan dengan Yadi, yang merupakan salah satu pelaku. Tuan Walia tidak bisa mengendalikan emosinya hingga ia hampir saja memukul mahasiswanya, hingga dekan mengambil keputusan menghentikan Tuan Walia atas perbuatannya. Tak lama dekan dari Universitas Yadi pun memanggil polisi. Dengan langkah gontai, Tuan Walia meninggalkan kampus tempatnya bekerja dan kembali ke rumah. Tanpa memedulikan sapaan dari putrinya, ia memasuki kamar kerjanya dan langsung berniat menggantung dirinya. Rehmat yang melihat sikap ayahnya tidak baik, ia langsung mengambil kunci lain hingga bisa memasuki ruangan ayahnya dan menyelamatkannya. Tuan Walia menangis dan menceritakan yang telah terjadi di kampus hingga ia meminta putrinya untuk bisa meninggalkan Yadi. Karena kasih sayang Rehmat kepada ayahnya, ia memutuskan untuk memilih ayahnya dan menuruti keinginan ayahnya yang menginginkan Rehmat pergi ke Scotland dan meneruskan studinya di sana.
Tuan Walia juga berkeinginan untuk menjodohkan dengan pria baik yang ada di sana. Mau tidak mau, Rehmat menurutinya dan mengatakan ia akan mengikuti semua keinginan ayahnya. Sementara Yadi dan kedua teman-temannya dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Yadi pun dikeluarkan dari kampusnya bersama kedua temannya. Gulab Singh mengeluarkan Yadi dan kedua temannya dengan memberikan jaminan kepada polisi untuk kebebasan mereka. Yadi yang mengetahui Rehmat akan dikirim ke Scotland langsung segera mendatangi kediaman Rehmat. Namun Tuan Walia yang melihat kedatangan Yadi langsung mengusirnya. Out! Yadi memohon untuk terakhir kalinya. Ia meminta bertemu dengan Rehmat sebelum ia pergi ke Scotland. Tuan Walia pun menurutinya dan memanggil putrinya untuk menemui Yadi. Dengan tegas, Rehmat meminta Yadi meninggalkan dirinya karena ia telah memutuskan untuk mengikuti keinginan ayahnya. Dengan langkah gontai, Yadi meninggalkan kediaman Rehmat dan membiarkan Rehmat pergi meninggalkan Punjab. 1 bulan berlalu, Rehmat telah tinggal di Scotland bersama ayah dan keluarga bibinya di Glasgow, tapi tidak pernah ia menunjukkan raut wajah bahagia. Bahkan lebih terlihat murung hingga bibinya mencoba mendekatinya dan mengatakan kalau Tuan Walia pun merasakan hal yang putrinya rasakan. Bahkan sudah 2 hari ini Tuan Walia tidak memakan apapun. Mendengar hal itu, Rehmat menemui ayahnya dan Tuan Walinya meminta putrinya untuk mengikuti perjodohan dengan pria yang telah ia dan keluarganya pilih. Rehmat hanya bisa mengiyakan padahal ia masih mengharapkan Yadi bisa datang menemuinya di sana. Yadi yang merasa sangat hancur mencoba mencurahkan isi hatinya kepada ayahnya. Dengan berlinangan air mata, ia menceritakan kalau dirinya tidak sanggup menjalani kehidupan ini tanpa Rehmat di sisinya. Ayahnya mencoba memeluknya dan memberikan dukungan kepada Yadi untuk bisa menemui Rehmat di Scotland dan menyerahkan semua uang tabungannya yang ia miliki untuk putranya. Yadi menolak, tapi ayahnya memaksa Yadi untuk bisa menerimanya dan menemui Rehmat. Yadi dan ayahnya mendatangi Krani Kopra bersama dengan Gulab Singh. Mereka pun menyerahkan uang yang dimiliki sebagai pembayaran keberangkatan Yadi. Sementara Yufi, seorang pemuda tampan yang akan dijodohkan dengan Rehmat, melihat kesedihan di mata Rehmat, walaupun ia menunjukkan senyum di hadapannya. Ibu Yadi terus meracau dan menyalahkan suaminya yang telah memanjakan Yadi padahal mereka masih memiliki seorang putri yang masih membutuhkan dana untuk kehidupan mereka. Namun ayah Yadi berusaha menguatkan istrinya dan mengatakan kalau Yadi pasti mampu membahagiakan mereka setelah bekerja dan menemukan cintanya. Akhirnya, Yadi meninggalkan kediamannya setelah meminta restu kepada ibunya walaupun dengan berat hati Ibu Yadi akhirnya memberikan restunya kepada putranya dan mengantarkannya pergi menaiki mobil yang telah menjemput Yadi. Gulab Singh yang telah memberikan alamat saudaranya yang tinggal di Scotland meminta Yadi untuk melakukan hal baik di negara lain. Sesampainya Yadi di Scotland, ia langsung duduk di tempat parkir untuk menunggu Suka, seorang rekan Gulab, namun ia tidak menemukannya. Hingga ia tidak menyadari kalau 2 orang tengah memata-matainya. Yadi memutuskan untuk menaiki sebuah taksi untuk mendatangi kediaman Suka, namun alamat yang diberikan Gulab ternyata palsu. Suka. Hingga sampai malam ia masih belum menemukan Suka. 2 orang mencurigakan itu masih mengikuti Yadi hingga Suka datang menjemputnya bersama seorang temannya bernama Bali. Mereka membawa Yadi, namun di sebuah gang kecil 2 orang yang mengikutinya langsung ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Suka langsung membuka koper yang dibawa oleh Yadi dan mengeluarkan sebungkus obat-obatan terlarang yang berada di dalam koper Yadi. Melihat sebungkus obat-obatan terlarang di dalam tasnya, ia terkejut. Apalagi saat ia mengetahui bahwa berat dari obat-obatan terlarang tersebut adalah seberat 10 kg. Dilawar yang merupakan pemimpin Suka meminta Suka untuk menghabisi Yadi dan mendengar hal itu Yadi membentuk serangan dan mengatakan ia tidak mudah dikalahkan dan ia akan menjadi champion di Scotland dan ia pun akan menaklukkannya. Yadi memutuskan untuk bergabung dengan Dilawar dan menjadi kaki tangannya. Dengan senang hati ia menerima Yadi menjadi anak buahnya. Ia mau menjadi orang yang sukses dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat lain. Dilawar menjanjikan Yadi akan sukses dan tidak akan kekurangan uang dan juga kemewahan. Namun Yadi diminta untuk melupakan keluarga, saudara, ataupun hubungan karena mereka yang akan merusak pekerjaan dan kesuksesan Yadi nantinya. Yadi pun mengiyakan permintaan Dilawar.
Suka dan Bali menceritakan pada Yadi kalau mereka memiliki saingan bernama Sandu, hingga kelompok mereka tidak bisa menguasai Scotland secara penuh. Mendengar hal itu, Yadi memiliki ambisi untuk menghancurkan Suda dan menjadi penguasa di Scotland. Dilawar pun menyetujuinya dan mengatakan kalau Suda telah ditangkap oleh polisi Scotland, namun ia harus menjalani perpindahan penjara setiap 6 bulan sekali, dan besok adalah perpindahannya dari Berlin. Yadi pun menyusun rencana dan menghadang iring-iringan mobil polisi yang membawa Suda dengan ledakan dan langsung melumpuhkan semua petugas, serta membuka pintu mobil untuk mengeluarkan Suda dari dalam mobil tersebut. Yadi yang berhasil membawa Suda membawanya ke sebuah tempat dan melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan Suda. Yadi dan Suda pun terlibat perkelahian dan Yadi memenangkan perkelahian itu. Dilawar mendekati Suda dan langsung memuntahkan pelurunya ke tubuh Suda hingga ia tewas. Setelah berhasil menghabisi Suda, Dilawar menghadiahi Yadi dengan banyak kemewahan. Uang, rumah, dan mobil keluaran terbaru telah dimiliki oleh Yadi. Setelah mendapatkan semuanya, Yadi memiliki satu keinginan dan menyampaikannya kepada Dilawar. Ia pun mengutus orang kepercayaannya untuk mendatangi Gulab Singh. Sesampainya di kediaman Gulab Singh, Tuan Pami, orang kepercayaan Dilawar, langsung menghabisi Gulab setelah Yadi berkata melalui video call. Ia sangat menendam kepada Gulab yang telah menjebaknya membawanya ke dunia hitam. Gulab menjanjikan sebelum ia pergi ke Scotland, ia menjanjikan pekerjaan yang baik. Dilawar tertawa senang karena akhirnya ia mampu menguasai dunia hitam di Scotland. Walaupun telah dikelilingi kemewahan, Yadi tidak pernah melupakan keluarganya. Ia selalu menyisihkan uangnya untuk keluarganya. Ibu Yadi sangat merindukan putranya, menangis dan selalu mendoakan putranya agar selalu dalam keadaan baik dan memaafkan yang pernah dilakukan oleh putranya selama berada di Punjab. Yadi kini menjadi orang yang paling ditakuti oleh semua mafia besar pemain obat-obatan terlarang di Glasgow, Scotland. Yadi dengan kekejamannya mampu menghabisi siapapun mangsanya, dan semua transaksi berhasil dijalankan dengan sangat baik. Pundi-pundi kekayaan pun terus bertambah, dan kejayaan pun semakin melekat di kehidupan Yadi. Walaupun ia sadar kalau jiwanya kini merasa kesepian. Yadi yang kembali menghubungi Bola, mendapatkan kabar kalau ia telah menemukan alamat Rehmat di Glasgow. Mendengar hal itu, Yadi yang masih mencintai Rehmat berniat untuk menemuinya. Ia menyiapkan penampilan terbaiknya dan menggunakan mobil keluaran terbaiknya. Namun, sesampainya di depan kediaman Rehmat, Yadi merasa kecewa melihat keakraban yang terjalin Rehmat dengan pria yang tidak ia kenal. Dengan perasaan marah, Yadi meninggalkan kediaman Rehmat. Yadi yang merasa kecewa menghabiskan malam itu menikmati minuman beralkohol hingga ia didekati oleh seorang wanita cantik yang mengatakan kalau Yadi butuh seorang teman yang bisa membuat Yadi tenang. You need a friend. Yadi terkejut ketika mendapati dirinya berada di dalam kamar hotel dan melihat wanita yang ia temui di bar tersebut telah duduk dengan tenang. Wanita yang mengaku bernama Dillion merasa terkesan karena Yadi sama sekali tidak tertarik untuk melecehkannya. Malah Dillion menjadi teman cerita Yadi yang terus menceritakan semua tentang Rehmat. Yadi yang mengikuti emosinya untuk terus mendekati Rehmat, akhirnya mendapatkan peringatan dari Dilawar untuk menjauhi semua hubungan pertemanan atau hubungan apapun. Tapi Yadi tidak mengindahkan semuanya, dan ia bertekad untuk menemui Rehmat. Malah dalam posisi mabuk, ia mendatangi kediaman Rehmat dan meracau panjang lebar tentang kesuksesan dirinya sekarang kepada Tuan Walia. Tapi Tuan Walia yang melihatnya langsung mengusir Yadi dari hadapannya. Yadi yang pernah dipandang sebelah mata karena miskin dengan sombongnya membakar sejumlah uang di hadapan keluarga Rehmat. Melihat hal itu, Rehmat mendatangi Yadi dan mengatakan kalau ia bukanlah Yadi yang ia kenal. Bukan Yadi yang mencintai dirinya dengan tulus, dan bukan Yadi yang memiliki kesederhanaan dalam mencintai. Yadi menangis sedih karena akhirnya ia bisa melihat langsung Rehmat dengan jarak yang sangat dekat. Namun ia kecewa setelah Rehmat mengusirnya karena ia melakukan semua ini demi Rehmat.
Bahkan Rehmat membenarkan keinginan ayahnya yang menginginkan dirinya menjauhi Yadi karena kali ini bukan Yadi melainkan champion yang penuh ambisi. Yadi yang kesal mencurahkan semuanya kepada Leon. Dan ia pun diajak ke sebuah rumah sakit rehabilitasi di mana ia melihat banyak pasien yang sedang direhab karena kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang yang telah Yadi jual selama ini. ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾਲੇ 87% teenagers ਨੇ Leon menelanjangi semua kejahatan Yadi yang telah menghancurkan banyak harapan dari mereka. Leon mengakui kalau ia adalah seorang polisi yang mengutus 2 orang anak buahnya untuk menyelidiki Yadi dan juga dilawar. Namun Leon menyadari kalau Yadi adalah pria baik dan memasuki dunia kejahatan karena keadaan yang buruk. Leon meminta Yadi untuk meninggalkan dilawar, tapi dengan tegas Yadi mengatakan ia tidak bisa mengkhianati dilawar. Ia berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan dilawar dengan caranya sendiri. Yadi menelpon ayahnya dan menceritakan semua yang telah ia lakukan selama ini. Ia mengaku salah dan tidak ingin melanjutkan semuanya karena ia telah mengambil tempat yang salah. पर मैं अपना सब कुछ गवा बैठा। Ayah Yadi meminta Yadi untuk kembali dan meninggalkan semuanya. Yadi yang telah menyadari semua kesalahannya selama ini menceritakan pada Bali akan meninggalkan dunia hitam mereka. Mendengar Yadi yang ingin meninggalkan dilawar pun, ia menjadi murka dan memukuli Yadi hingga tidak berdaya. Namun saat dilawar ingin menghabisi Yadi, Bali dengan cepat menarik tubuh dilawar dan membiarkan Yadi membebaskan diri. Mereka pun terlibat perkelahian. Namun dilawar malah menghujani Bali dengan beberapa peluru di tubuhnya. Yadi yang berhasil melumpuhkan semua anak buah dilawar mendekati dilawar dan langsung menghabisi dilawar dengan senjata dilawar sendiri. Semenjak kematian dilawar, Yadi menjadi buronan nasional yang dicari oleh semua polisi Scotland. Yadi yang mencoba menyembuhkan luka tembaknya mendengar berita tersebut sangat terkejut. Begitupun Rehmat yang melihat berita itu di televisi. Keesokan harinya, ia menemui Rehmat dan meminta maaf untuk semua yang telah ia lakukan selama ini. Ia juga masih berharap Rehmat masih mencintainya dan tinggal bersamanya di Punjab. मैं इंडिया जाना चाहता रहमत। Tapi Rehmat bingung untuk mengeluarkan Yadi dari Scotland karena semua polisi sedang mencarinya. Tiba-tiba Kavi muncul dan mengatakan ia akan membantu Yadi keluar dari Scotland. Mereka pun menaiki sebuah mobil untuk menuju ke sebuah jalan yang menembus Irlandia Utara melalui desa kecil hingga Yadi bisa terbang ke Punjab melalui Irlandia Utara. Namun di tengah perjalanan mereka melihat pemeriksaan polisi yang membawa foto Yadi. Karena ketakutan, Yadi dan kedua temannya langsung meninggalkan mobil mereka dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun mereka mendengar suara sirene polisi yang meminta mereka untuk menyerahkan Yadi. Melihat polisi datang, Yadi berlari menjauh hingga Leon terpaksa menyerang kaki Yadi. Rehmat pun berusaha mendekati, namun 2 polisi berhasil menangkapnya kembali. Yadi mengeluarkan senjata yang ia simpan dan meminta polisi untuk mundur. Setelah Yadi membuang senjatanya, Yadi terus berlari. Tapi lagi-lagi Leon terpaksa menembak Yadi hingga 3 peluru ditembakkan ke tubuh Yadi dan membuat Yadi terjatuh. Rehmat yang melihat Yadi terjatuh berlari mendekatinya dan meminta ambulans untuk bisa menolong Yadi. Ia menangis sambil memeluk tubuh Yadi dan memohon agar Yadi bisa membuka matanya. Sampai ambulans datang, Yadi tidak membuka matanya. Rehmat terus menangisi kepergian Yadi hingga ia tidak mengetahui saat di dalam ambulans Yadi kembali sadar. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Jinde Marie. Cinta memang bisa membuat orang lupa akan segalanya ya sahabat, sampai-sampai rela melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum sekalipun. Sejatinya cinta memang bisa dialami oleh siapa saja. Namun cinta seharusnya dilandasi terlebih dahulu pada cinta kepada Yang Maha Kuasa. Karena cinta yang berlandaskan rasa cinta pada Sang Maha Pencipta akan menjadikan rasa cinta tersebut membawa berkah, sehingga hidup lebih terarah dan semua urusan menjadi mudah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung Islamtv dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.